Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Dimas Satriatama dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse kelas 1B, tingkat 1. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan gizi pada bayi. Agar bayi dan anak bisa tumbuh berkembang dengan optimal, orang tua harus memperhatikan nasi dan makanan yang dikonsumsi. ASI merupakan salah satu makanan yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh pertumbuhan bayi pada usia 0 sampai 6 bulan. Namun dengan bertambahnya usia bayi dan tumbuh berkembang, bayi memerlukan energi dan zat-zat gizi yang melebihi jumlah ASI. Bayi memerlukan zat gizi pada makanan yang membutuhkan yang kebutuhannya yang berbeda-beda sesuai dengan umurnya. Formula adaptasi. Formula adaptasi ini untuk bayi yang lahir sampai umur 6 bulan. Formula adaptasi sangat mendekati susunan ASI dan sangat baik bagi bayi yang baru lahir sampai umur 4 bulan. B. Formula awal lengkap. Formula awal lengkap. Pada formula ini terdapat kadar protein yang lebih tinggi dan rasio antara fraksi dan fraksi-fraksi protein yang sesuai dengan rasio terdapat dalam susu ibu. C. Formula lanjutan. Formula lanjutan ini membutuhkan pada bayi yang berumur 6 bulan ke atas. Dalam usia 0 sampai 6 bulan, makanan yang paling tepat untuk bayi adalah air susu ibu atau ASI, karena memang komposisi zat gizi yang ada pada ASI yang paling tepat pada bayi usia ini. Nomor 1, kebutuhan zat gizi makro lahiran bayi yang berjumlah 550 kcal, protein 15 gram, lemak 34 gram, karbohidrat 58 gram. Kebutuhan zat mikro harian bayi yaitu vitamin D 347 mikrogram, vitamin D 5 sampai 5 gram, vitamin E 4 mg, vitamin K 5 mg. Yang B-nya mineral, kalsium, fosfor, magnesium, natrium, dan kalium. Kandungan ASI yang penting bagi bayi yaitu 1. Karbohidrat. Karbohidrat yang ada di dalam ASI yaitu laktosa. Laktosa adalah jenis karbohidrat pada ASI yang dapat menyumbang sekitar 42% total energi. 2. Protein. ASI memiliki 2 jenis protein. Kedua protein yang ada pada ASI yaitu sebanyak 60% dan kalsium sebanyak 40%. Lemak. ASI asam lemak beresensi yaitu asam linolear dan asam alfa linolear. Keduanya merupakan zat pembangun senyawa, AA dan DHA. 4. Vitamin. Vitamin yang ada di dalam ASI mampu memenuhi semua kebutuhan gizi harian pada bayi. Kandungan vitamin pada ASI meliputi vitamin larutan lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K, serta larutan air seperti B dan C. 5. Mineral. ASI juga kaya akan beragam zat gizi yang mineral pada bayi. Berbagai mineral yang terkandung pada ASI diantara lainnya zat besi, zat seng, kalsium, tembaga, mangan, fluor, kromium, selenium, dan lainnya. Yang B. Kebutuhan gizi pada toddler. Kecepatan perkembangan turun ketika usia toddler 1-3 tahun. Kebutuhan anak akan kalori lebih rendah tetapi terhadap peningkatan jumlah protein yang dalam hubungan berat badan. Kalsium dan fosfor paling penting untuk perkembangan tulang. Toddler memenuhi mineral dan porsi sampai 480 gram. Kelompok susu setiap hari untuk memberikan protein, kalsium, riboflavin, dan vitamin A dan vitamin B12. Toddler yang mengonsumsi lebih dari 720 gram susu sehari daripada makanan lain yang dapat menimbulkan anemia susu. Seluruh padi-padian, sereal, dan roti adalah sumber yang baik akan zat besi dengan tambahan pada daging. C. Kebutuhan gizi pada usia prasekolah. Nutrisi yang tepat, sehat,
dibutuhkan untuk anak, khususnya pada usia persekolahan 60 sampai 72 bulan. Biasanya makanan yang sehat harus dikenalkan pada usia sejak dini agar dapat terus diterangkan pada sampai dewasa. Komposisi gizi pada anak prasekolah agak berbeda pada usia dewasa karena usia prasekolah anak dalam berada fase tumbuh berkembang. Kebutuhan nutrisi bagi anak prasekolah dan adalah karbohidrat sebagai sumber energi yang memerlukannya sebesar 220 gram. Selanjutnya, prinsip pemberian nutrisi. Adapun prinsipnya yaitu 1. Harus mencapai angka referensi gizi sesuai dengan usia anak. 2. Tidak dianjurkan diet rendah lemak. 3. Memperhatikan densitas nutrisi agar tidak terjadi referensi nutrisi tertentu, misalnya kalsium, zat besi, zinc, vitamin A dan vitamin C. 4. Hindari gula dari sumber lain atau makanan yang berlemak yang berjumlah tinggi. Baiklah, itulah diskusi pada hari ini. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.